Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sensor kimia dan biologi atau chemical and biological sensor. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Atika Fauzi, dan Asfiatu Nisa. Untuk materi pertama, sensor kimia adalah sensor yang mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan cara mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik. Biasanya ini melibatkan beberapa reaksi kimia yang termasuk ke dalam jenis sensor kimia, antara lain ada sensor pH, sensor gas, sensor oksigen, sensor ledakan, dan sebagainya. Lalu ada dua elemen penting pada sensor kimia. Yang pertama, elemen tempat reaksi kimia terjadi. Pada elemen ini reaksi yang terjadi diharapkan adalah reaksi yang selektif terhadap partikulat yang diinginkan. Reaksi kimia ini biasanya akan menghasilkan perubahan warna, cahaya fluoresen, perubahan potensial atau panas. Lalu yang kedua, transducer yang bertugas merubah respon tersebut menjadi sinyal dan menerjemahkan beberapa besaran sinyal tersebut ke dalam besaran yang terukur. Sensor kimia pun dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis transducer yang digunakan, antara lain sensor elektrokimia, sensor optik, sensor yang peka terhadap massa, dan sensor yang peka terhadap panas. Untuk klasifikasi sensor kimia ada dua, ada direct sensor dan complex sensor. Untuk direct sensor adalah sensor yang bekerja berdasarkan reaksi kimia yang menghasilkan besaran elektrik seperti resistansi, tegangan, arus, atau kapasitas. Lalu untuk complex sensor adalah sensor yang tidak secara langsung menghasilkan besaran elektrik, melainkan membutuhkan bantuan transducer lain pada sensornya untuk menghasilkan besaran elektrik. Contoh dan aplikasi sensor kimia. Untuk yang jenis sensor direct sensor ada metal oxide chemical sensor, yaitu tin dioxide SnO2. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi gas seperti methyl mercaptan CH3SH dan etil alkohol atau C2H5OH. Untuk yang jenis kompleks sensor ada biochemical sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi organisme, sel, organel, enzim, reseptor, antibodi, dan lainnya. Contoh di sini yaitu biochemical sensor untuk mendeteksi enzim. Sensor kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di industri, aplikasi sensor kimia digunakan kebanyakan untuk mengontrol proses pada industri, dan aplikasi yang digunakan juga cukup luas, mulai dari mengukur suhu, pH, CO2, dan oksigen. Aplikasi yang lebih spesifik adalah digunakan untuk mendeteksi senyawa tertentu yang tidak diinginkan seperti alkohol atau senyawa tertentu yang menghasilkan bau yang bisa merusak kualitas produk. Untuk biosensor, yaitu didefinisikan sebagai suatu perangkat sensor yang menggabungkan senyawa biologi dengan suatu transducer. Dalam proses kerjanya, senyawa aktif biologi akan berinteraksi dengan molekul-molekul yang akan dideteksi yang disebut molekul sasaran. Hasil interaksi yang berupa besaran fisik seperti panas, arus listrik, potensial listrik, atau lainnya akan dimonitor atau oleh transducer. Besaran tersebut kemudian diproses sebagai sinyal sehingga diperoleh hasil yang dapat dimengerti. Sejauh ini biosensor dalam perkembangannya mempunyai 3 generasi, yaitu generasi pertama di mana biosensor berbasis oksigen. Untuk generasi kedua, biosensor menjadi lebih spesifik yang melibatkan mediator di antara reaksi dan transducer. Dan generasi ketiga yaitu biosensor berbasis enzim coupling. Untuk prinsip kerja biosensor, pada dasarnya biosensor terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur biologi atau reseptor biologi, transducer, dan sistem elektronik pemproses sinyal. Unsur biologi yang umumnya digunakan dalam desain suatu biosensor dapat berupa enzim, organel, jaringan, antibodi, bakteri, zat renik, dan DNA. Unsur biologi ini biasanya berada dalam bentuk terimobilisasi pada suatu transducer. Imobilisasi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan absorpsi fisik, dengan menggunakan membran atau perangkat matriks, atau dengan membuat ikatan kovalen antara biomolekul dengan transducer. Untuk transducer yang banyak digunakan dalam suatu biosensor adalah transducer elektrokimia, optoelektrik, kristal piezoelektrik, field effect transistor, dan termistor.
Proses yang terjadi dalam transducer dapat berupa kalorimetrik biosensor, potensiometrik biosensor, amperometrik biosensor, optical biosensor, maupun piezoelektrik biosensor. Sensor sinyal yang keluar dari transducer ini kemudian diproses dalam suatu sistem elektronik, misalnya recorder atau komputer. Nah, ini untuk skemanya. Di sini ada biochemical recognition reaction, lalu ada biomolekul, enzim atau yang terbuat dari enzim, antibodi, mikroba ataupun DNA, itu jadi imobilisasi diproses oleh transducer untuk mengolah sinyal. Ini bisa berupa kalorimetrik, potensiometrik, amperometrik, optical, piezoelektrik, ataupun elektrokimia. Lalu kemudian akan electronic processable information atau informasi yang sudah bisa diproses secara elektronik atau berupa sinyal. Lalu untuk aplikasi biosensor ada dalam bidang medis dan farmasi, yaitu untuk mengontrol penyakit seperti diabetes, kolesterol, jantung, dan lain-lain. Lalu untuk diagnosis ada untuk obat, metabolit, enzim, vitamin. Untuk penyakit infeksi ada alergi, studi efisiensi obat. Untuk lingkungan hidup bisa digunakan untuk kontrol polusi, monitoring senyawa-senyawa toksik di udara, air, dan tanah, penentuan BOD atau biological oxygen demand. Ya, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.